Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gusman Hardi ya. Jadi di video atau konten saya kali ini, saya akan sedikit mereview atau membahas tentang kamera saya yang saya beli 2 bulan yang lalu, yaitu kamera Sony ZV-1F saya. Ini dia kameranya. Dan saya juga sudah pasang beberapa aksesoris di kamera Sony ZV-1F saya ini. Jadi yang baru mungkin menemukan channel ini atau baru yang menemukan video ini, bisa kalian scroll down habis video ini. Jadi saya sudah ada video unboxing dari kamera Sony ZV-1F dan ada beberapa aksesoris yang mungkin kalian perlukan jika kalian membeli kamera Sony ZV-1F ini. Oke, jadi kembali lagi saya akan sedikit mereview untuk kamera Sony ZV-1F ini. Tapi sebelumnya, disclaimer dulu, saya ini bukan profesional fotografi atau profesional videografi. Saya ini pemula, dan ini juga kamera pertama saya yang saya beli, ya, kamera Sony ZV-1F untuk channel vlog saya ini. Oke, jadi sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Gusman Hardi. Untuk mensupport saya agar saya bisa menghasilkan konten-konten vlog yang menarik dan berkualitas untuk ditonton. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya akan langsung ke pembahasannya. Oke guys ya, jadi pertama-tama ini adalah kamera pertama saya, Sony ZV-1F. Ya, saya mungkin telah menggunakannya selama 2 bulan. Bukan menggunakannya sih, lebih tepat masih belajar untuk melihat-lihat bagaimana sistem operasi dari kamera ini. Oke, jadi yang mau saya bahas pertama tentang kamera ini adalah body dari kamera ini ya. Nah, sebelum mungkin saya pasang hand grip ini bodinya sangat ringan ya. Jadi kurang lebih mungkin seringan Sony ZV-1 yang lalu atau ZV-1 Mark II juga yang udah launching. Tapi mungkin sama-sama beratnya, tapi saya kurang tahu berapa gram. Tapi yang saya rasa atau yang saya feeling ini kameranya ringan dan compact ya. Jadi bisa masuk ke tas atau masuk kantong jika keburu-buru ya. Jadi sangat ringan dan compact, dan itu sangat membantu untuk membuat konten vlog mungkin yang lama. Jadi kalau kameranya mirrorless atau full frame itu lumayan berat ya. Jadi ini nilai plus dari kamera Sony ZV-1F. Terus yang kedua yang saya suka juga dari kamera ini adalah layarnya ya. Ini layarnya sudah flip screen, bisa dibilang juga variangle ya, jadi bisa diputar gitu ya. Nah, dengan flip screen ini kita bisa framing ya. Jadi pas ngevlog itu bisa framing wajah kita, jadi bisa pas posisinya untuk ngevlog ya gitu. Dan selanjutnya yang saya suka juga dari kamera ini yaitu UI-nya. Nah, UI-nya itu untuk para pemula itu UI-nya sangat membantu ya, simple ya saya bilang, dan mudah dipahami ya. Selama saya 2 bulan mengulik UI atau operasi sistem dari kamera ini, itu sangat mudah ya, sangat ya untuk pemula bisa dibilang ya mudah dipahami, lebih simple gitu ya. Jadi
tergantung kalian mau menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya sama aja ya, jadi mudah dipahami lah, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya juga kamera ini dengan focal length yang 20 mm dengan sensor 1 inch, jadi bisa menghasilkan foto dan video yang lebih berkualitas di rentang harganya juga ya. Jadi dengan kamera budget ini ya, bersaing dengan kamera smartphone dan kamera yang lainnya atau action cam di zaman sekarang. Soalnya di zaman sekarang smartphone itu sudah sangat bagus, apalagi yang di atas harganya ini, yang mungkin di angka 20 juta, iPhone, Samsung, Vivo, sudah sangat bagus kameranya, dan action cam juga di rentang harga mungkin yang hampir sama juga hasilnya juga sangat bagus ya. Jadi saya sudah ambil beberapa foto dan pengetesan video dari kamera ini, dan untuk informasi saja, jadi kamera ini punya mungkin stabilisasi, bisa diaktifkan bisa tidak. Untuk stabilisasinya jika diaktifkan, dia akan mungkin mengcrop gambarnya itu sekitar mungkin 5% atau sampai 10%. Jadi simak hasil foto dan video dari kamera ini. Oke, ini adalah contoh perekaman atau hasil video dari kamera Sony ZV-1F dengan stabilisasi yang off ya, atau tidak aktif, dan kalian bisa nilai seperti ini hasilnya ya. Oke, ini adalah contoh perekaman atau hasil video dari kamera Sony ZV-1F yang stabilisasinya sudah saya aktifkan. Terlihat di layar, jadi jika kalian aktifkan stabilisasinya, videonya akan lebih zoom sekitar 10% ya. Dan beginilah hasilnya. Oke, bagaimana menurut kalian? Hasilnya sudah bagus bukan? Ya, bagi saya pemula itu sangat sudah baik menurut saya hasil dari foto dan video dari kamera Sony ZV-1F ya. Nah, selanjutnya fitur yang saya suka dari kamera ini adalah mic internal dari kamera ini ya. Jadi mungkin ada 2-3 kapsul dalam mic internal ini, dan mic internalnya bisa menangkap suaranya dengan baik, dan di paket pembeliannya kita juga dikasih dead cat ya, atau windscreen, wind muff ya, terserah kalian bilangnya apa. Jadi saya juga sudah mengetes hasil suara dari mic internal Sony ZV-1F ini. Jadi untuk scene berikutnya bisa kalian simak hasil pengetesan mic internal dari kamera Sony ZV-1F. Oke, di sini saya akan mengetes mic internal dari kamera Sony ZV-1F, dan di sini saya tidak pakai wind muff atau dead cat-nya ya. Jadi bisa kalian lihat sendiri bagaimana suaranya. Di sini saya lagi di pantai ya, jadi anginnya keras, dan mungkin kalian dengar juga suara deburan ombaknya, dan mungkin suara saya sedikit terganggu karena angin lumayan keras dan mungkin akan mengganggu di mic-nya ya. Oke,
Oke, ini saya sudah pakai dead cat-nya atau wind muff-nya. Jadi seperti inilah hasil suara mic internal dari kamera Sony ZV-1 F dengan situasi yang sama, anginnya keras dan deburan ombak yang keras juga karena pengaruh angin yang keras ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Bisa kalian nilai sendiri hasil suara mic internal kamera Sony ZV-1 F dengan wind muff atau windshield. Oke, bagaimana dengan hasil mic internalnya? Ya, menurut saya itu sudah lumayan baik ya. Jadi saya itu tadi mengetesnya di pantai, jadi kalian bisa nilai pas mic internalnya tanpa dead cat dan dengan dead cat ya. Oke, jadi untuk fitur selanjutnya yang saya suka dari kamera ini yaitu layarnya sudah bisa touchscreen ya. Nah, itu menurut saya kelebihan yang sangat useful atau sangat berguna. Jadi kita tidak tergantung dengan tombol fisiknya saja, tapi ketika layarnya di flip ke depan, kita juga bisa mengaturnya atau mengontrolnya dengan atau di layarnya tersebut ya. Jadi ketika layarnya ke depan, kita mau rekam atau mau stop rekam atau mau atur yang lain juga bisa ya, seperti itu. Dan untuk informasi selanjutnya, jadi layar ini juga bisa auto rotate ya. Jadi ketika kalian mau horizontal pindah ke vertikal, itu otomatis ya kayak HP ya, jadi bisa auto rotate ya, jadi bisa ke horizontal, ke vertikal, vertikal ke horizontal seperti itu ya. Nah, selanjutnya fitur yang selanjutnya saya pengen mengatakan terima kasih untuk port-port yang ada di Sony ZV-1 F ini. Jadi sudah ada jack audio 3,5 mm, ada USB Type-C dan ada port HDMI ya. Jadi untuk jack audionya, jika kalian ingin menggunakan mic eksternal seperti mic shotgun atau mic wireless, kalian bisa menggunakannya. Atau memang kalian jika ingin point and shoot saja menggunakan mic internal, itu juga bisa ya. Nah, untuk Type-C-nya, jika kalian untuk mengecas baterainya, baterai kalian habis dan kalian tidak punya cadangan baterai, kalian bisa mengecasnya via Type-C. Nah, untuk port HDMI-nya, jika kalian mau live stream juga bisa menggunakan kamera Sony ZV-1 F ini ya. Jadi sudah kamera budget dan fiturnya juga ya lumayan banyak, jadi itu sangat berguna sekali. Nah, untuk di softwarenya, fiturnya yang saya suka itu adalah background defocus dan product showcase ya. Jadi background defocus itu membuat background kita blur ya, dan product showcase jadi beauty vlogger seperti itu atau yang suka review barang ya, bisa kalian pakai ini ya, product showcase ini. Kalian aktifkan dan kalian bisa memperlihatkan barang itu secara jelas dan muka kalian bisa blur ya. Nah, untuk dua fitur ini kalian bisa simak di scene selanjutnya untuk dua fitur, yaitu background defocus dan product showcase. Oke guys, di sini saya akan mencoba fitur dari kamera Sony ZV-1 F yang bernama background defocus. Jadi sekarang ini saya record dengan background yang bersih, belum difokus. Nah, kalau kalian mau mengubahnya, kalian bisa tekan tombol C1 yang di sebelah tombol shutter dan di atas tombol record ya. Nah, sekarang saya akan ubah backgroundnya menjadi difokus atau blur ya, dan kalian bisa lakukan ini langsung saat perekaman video. Oke, jadi kalian bisa lihat perbedaannya. Tadi backgroundnya bersih dan sekarang backgroundnya blur. Bagaimana menurut kalian? Oke guys ya, jadi saya sekarang akan mencoba fitur
produk showcase dari kamera Sony ZV-1F ini. Dan untuk autofokusnya dia memakai kontras detect focus ya, jadi bukan autofocus yang di kamera mahal yang bisa dual autofocus. Dan untuk kamera budget Sony ZV-1F dia menggunakan kontras detect ya. Jadi ini produk showcase sudah aktif. Nah, saya akan menunjukkan beberapa benda dengan jarak fokus untuk kontras detect-nya ini saya baca di 5 cm ya. Jadi, nah ini benda pertama, daun ya. Jadi udah fokus ke daun dan muka saya udah blur ya. Kita singkirkan lagi dan nah, fokus ke daun lagi. Ini adalah kontras detect ya. Jadi untuk benda atau apapun yang kalian mau produk showcase itu harus tepat berada di tengah. Nah, saya ganti lagi batu. Nah, mungkin jarak 5 cm ya. Dan ini bisa fokus ke muka saya lagi, fokus ke batu lagi. Oke, jadi kalian bisa nilai sendiri bagaimana menurut kalian, apakah fitur produk showcase ini berguna. Bagaimana menurut kalian untuk dua fitur ini? Jadi sangat berguna sekali ya untuk para content creator dan mungkin lebih tepatnya untuk vlogging atau para vlogger. Jadi untuk background defocus itu sangat berguna. Jadi look cinematic ya seperti itu. Dan untuk mungkin beauty vlogger juga sangat berguna ya untuk bisa memperlihatkan barang yang kalian beli, barang yang lagi viral atau apa, bisa kalian kalian show atau kalian tunjukkan ya ke kamera tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk selanjutnya autofocus ya. Jadi untuk autofocus di kamera ini hanya kontras detect ya, jadi deteksi kontras, jadi mungkin kontras warna dari barang tersebut atau apa. Untuk autofokusnya dia bisa mengenali wajah juga, mata, dan mungkin hewan juga ada kayaknya. Saya juga kurang mengulik, tapi saya itu lihat dua itu. Tidak seperti kamera yang high end yang lebih atas dari kamera ini. Dan ya cukup lah. Jadi untuk perekamannya menggunakan kontras detect ya sudah cukup di kamera budget ini ya. Nah, untuk baterainya ya, ini saya sebutkan di akhir. Untuk baterainya dia berkapasitas berapa ya, 1250 kan. Ntar ya saya cek ya biar pastinya ya. Soalnya saya kurang tahu nih berapa kapasitas baterainya. Untuk kapasitas baterainya itu 1240 mAh guys ya. Jadi ya daya tahan baterainya untuk mungkin shot 4K lebih sedikit. Untuk mungkin shot 1080p mungkin bisa lebih banyak ya, mungkin sekitar 2 jam 3 jam. Mungkin yang 4K mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi saya sudah ya mencoba shoot 4K dan 1080p dan ya hasilnya lebih bagus yang 4K pastinya, dengan 30 fps mentok ya, 4K 30 fps dan 1080p di 60 fps. Jadi untuk segi perekamannya seperti itu guys ya. Nah, yang terakhir saya akan mungkin berbagi beberapa kekurangan dari kamera Sony ZV-1F ini. Nah, yang pertama, dia tidak punya perekaman untuk S-Log. Jadi untuk gambar yang flat itu mungkin kamera ini tak punya. Nah, terus built-in ND filter juga dia tidak punya. Di kamera Sony ZV-1 atau ZV-1 Mark II, kalau tidak salah mereka punya built-in ND di dalam kameranya ya. Terus yang ketiga ada flash internal. Nah, kamera ini tidak memiliki flash ya. Jadi mungkin kalau kalian mau flash atau foto di bidang fotografi,
Jadi kalian harus beli mungkin flash eksternal ya, dan juga kalian mesti beli mountingnya satu paket dengan itu biar bisa menggunakan flash ya. Soalnya di sini tidak ada built-in flashnya ya. Dan yang keempat ya, yang seperti sebelumnya saya bilang, autofocus ya menjadi ya kekurangan juga untuk kamera Sony ZV-1F ini. Soalnya mungkin di kamera mirrorless atau full frame-nya dia sudah menggunakan dual fokus, jadi di sini hanya menggunakan contrast detect ya. Beda dengan Sony ZV-1 pertama dan ZV-1 Mark II ya. Jadi di sana lebih bagus autofokusnya. Dan yang kelima ya, ini ya, dia nggak bisa ganti lensa ya, soalnya udah fix lens kayak gini 20 mm, jadi ya segini, dan bisa digital zoom cuma 4 kali untuk foto dan videonya, tidak bisa ganti lensa guys. Oke, jadi sekian sedikit review dari kamera Sony ZV-1F ini ya, dari pandangan saya sebagai pemula. Ya, kamera ini ya cukup bagi saya ya. Saya juga kalau merekam juga tidak menggunakan manual ya. Saya cuma menggunakan intelligence autonya saja. Jadi point and shoot seperti itu. Jadi yang siap digunakan kapan saja. Biarkan kameranya yang ngatur exposure, ISO, shutter speed atau apalah itu. Jadi biarkan kamera yang ngatur, kita tinggal pakai saja guys. Itu sangat easy to use ya, sangat mudah digunakan bagi pemula, bagi saya juga ya. Oke, sekian sedikit pembahasan dari kamera Sony ZV-1F ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Gusman Hardi. Dan mungkin yang ingin koreksi, saran, kritik, atau yang mau tanya-tanya tentang kamera Sony ZV-1F ini, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Jika nanti saya baca komennya, pasti saya akan balas guys ya. Oke, jadi sekian, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya guys. Bye bye.